Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Restu Rahmadani Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu yang selanjutnya itu tentang home pack dan header setting. Home pack yang pertama kali itu home pack. Home pack itu fungsinya untuk mengatur bentuk dan apa saja yang akan ditampilkan pada website. Ini seperti ini tampilan pada home pack. Terlebih dahulu sebaiknya kita akan langsung ke prakteknya. Terlebih dahulu kita akan menghidupkan sum controlnya. Kita start terlebih dahulu. Jika kedua ini sudah hijau berarti udah aktif ya teman-teman. Jadi bisa di minimize, bisa di close, asal jangan di quit saja ya teman-teman. Kalau restu minimize saja. Selanjutnya kita buka Chrome atau browser kita ya teman-teman. Jadi kita ketikkan linknya dengan login localhost /WordPress /wp strip login.php. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilannya. Jadi kita masukkan nama pengguna atau email. Jadi seperti ini, Restu masukkan ya nama email Restu dan password. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kita udah berada pada berandanya dari web kita ya. Seperti biasa teman-teman, kita terlebih dahulu membuka menu Sahifa. Udah seperti ini teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman kemarin. Seperti terlihat sini banyak menu-menunya. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang general setting. Selanjutnya kita masuk ke menu home pack. Ini adalah tampilan dari menu home pack-nya. Seperti yang kita ketahui, menu home pack ini bertujuan untuk mengatur bentuk dan apa saja yang akan ditampilkan pada website. Seperti yang kita lihat, ini adalah laman dari homepage ya teman-teman. Di homepage ini ada 4 kolam. Yang pertama itu homepage displays, newsbox setting, home builder, sama kategori step box. Jadi kita nanti akan mempelajari ada cuma 3 ya teman-teman. Nah, jika kita mempelajari sampai home builder, jadi yang kolom keempat kategori step box ini tidak terpakai. Jika kita memakai yang keempat, maka otomatis yang kolom keempat tidak terpakai. Jadi kita akan menggunakan depan saja yang lebih custom ya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari dari homepage display terlebih dahulu. Pada homepage displays ini mempelajari bagaimana bentuk halaman depan dari website-nya ya. Kita bisa menggunakan Let's Post atau Newsbox ya teman-teman. Jadi kita coba ya aktifkan yang Let's Post terlebih dahulu. Kita save change.
Jadi tadi kita ambil let's post kan teman-teman, jangan lupa save change. Setelah itu kita kunjungi situs. Tadi tampilannya seperti ini. Baik, diulang lagi ya teman-teman. Maaf sebelumnya tadi home page. Nanti salah satunya kita cobakan dulu yang let's post. Jangan lupa save change. Setiap kali perubahan kita save change terlebih dahulu. Setelah itu kita kunjungi situs. Nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan secara defaultnya setelah kita mengaktifkan yang pertama tadi ya teman-teman. Setelah kita mengaktifkan yang apa tadi? Setelah kita mengaktifkan yang latest post tadi. Dan tampilan defaultnya seperti ini teman-teman. Seperti blog ya teman-teman. Jadi kita melihat yang di depan ini ya teman-teman. Selanjutnya coba kita aktifkan yang news box. Lalu kita save change, jangan lupa ya teman-teman. Lalu kita tengok websitenya apakah ada perubahan. Ada perubahan ya teman-teman dari yang pertama tadi, dan terdapat perbedaan ya teman-teman, dan semua beritanya hilang, tidak muncul lagi. Kenapa bisa hilang? Karena pada saat kita setting ada yang settingan lain yang harus kita setting terlebih dahulu. Selanjutnya ini jangan kita ubah ya teman-teman. Kita lanjut ke home builder. Jadi ini akan mempengaruhi dari tampilan yang di sini. Kita lihat di sini ada newsbox. Kita klik menu newsbox dan nanti akan muncul settingan pada menu newsbox. Jadi kalau kita tambahkan lagi bisa muncul lagi newsbox. Bisa tambah lagi ya teman-teman newsboxnya, menunya lagi di bawah. Dan jangan klik terlalu banyak ya teman-teman, nanti akan muncul newsboxnya di bawah. Juga sama ya teman-teman, jika kita klik scroll box, ada menu-menu di sini ini, kalau banyak maka akan muncul banyak seperti newsbox ini. Ini udah default ya teman-teman. Jadi kalau kita tekan newsbox maka akan muncul menu seperti ini. Jadi kita tidak mengubah tampilan dari newsboxnya, kita langsung saja save change. Lalu kita lihat webnya. Jadi ini yang dimaksud dengan newsbox yang tadi ya teman-teman, seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini ada ini. Kalau di sini di box kategorinya tidak berkategori. Kalau post ordernya di sini ada random post sama let's post. Let's post ini adalah post terakhirnya ya teman-teman. Jadi kalau kita buka website, jadi inilah yang dinamakan dengan postnya tersebut. Ini adalah post terakhir yang dimasukkan. Seperti ini teman-teman. Di sini ada new of post, jumlah yang akan dimunculkan di laman ini. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 5 poster baru maksudnya teman-teman. Jadi last post tadi itu maksudnya 5 jadi poster baru. Dan di sini maksudnya last post ini adalah post-post terakhir, berarti 5 post yang kita ada di website kita ya teman-teman. Dan lain lagi jika kita mengambil yang random post, dan jika kita mengambil
post random, jadi nggak peduli apakah itu post baru atau enggak, kayak gitu teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau kita milih random post ya teman-teman, nanti maksudnya ada 5 post random dari 100 yang akan dimunculkan. Untuk yang offset kita kosongkan saja ya teman-teman. Jadi kita kembalikan ke let's post ya teman-teman, jadi post-post terbaru yang akan dimunculkan. Jadi bisa dilihat di webnya, ini adalah post-post terbaru yang kita pilih tadi ya teman-teman. Bisa dilihat kenapa tadi muncul post-post yang terbaru, karena kita memilihnya let's post ya teman-teman. Jika kita ada pilihan yang lain di sini, maka sesuai dengan yang kita pilih di sini, maka akan otomatis yang di website perdananya akan berubah sesuai apa yang kita pilih tersebut. Jadi kalau yang ini kita tadi kan memilihnya yang let's post, jadi tampilannya post-post yang terbaru. Jadi ini adalah post-post yang terbaru dari let's post yang kita pilih tadi. Jadi di sini cuma ada yang tak berkategori, maka yang muncul di sini cuman yang tak berkategori juga ya teman-teman. Kayak gini. Jika kita di sini ada pilihannya, maka jangan lupa kita ambil tersebut, jangan lupa kita save change dan kita buka website perdana kita, maka di sini juga akan berubah. Kalau di sini cuma ada satu, makanya kayak gini. Cuman ada yang tak berkategori aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada box style. Box style ini adalah model dari box yang ada di sini. Seperti ini. Ini box yang ada di tampilan ini ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada post yang besar, box kolomnya yang besar. Yang ini ada yang diikuti dengan yang kecil-kecil ini nih. Kalau kita memilih kotak yang pertama tadi teman-teman. Jika kita pilih yang ini, coba ya. Nah, nanti jangan lupa kita save change. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dan jika kita tambahkan lagi, misal kita tambahkan news boxnya yang ini tadi, maka akan muncul nanti boxnya ada di sebelah sini, sebelah kanannya ya teman-teman. Jika kita pilih yang box ini, yang ketiga, maka jangan lupa kita save change. Kita tengok website perdana, maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Jika kita tambah next news boxnya, kita tengok ya teman-teman. Jika kita tambah next boxnya yang ini tadi, jika kita tambah, maka akan muncul nanti kolam-kolam atau kotak-kotak yang di bawahnya ini ya teman-teman. Seharusnya di sini ada muncul foto-foto sebesar ini yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan nama-namanya ini, judul-judulnya ini. Seharusnya ada foto-fotonya di sini. Nah, seharusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi fotonya seperti ini. Jadi ukurannya lebih kecil, terletak di sudut kiri paling atasnya. Seharusnya kayak gitu ya teman-teman. Bagaimana cara memunculkan foto kecil tersebut? Seperti ini teman-teman. Jadi kita kembali ke menu WordPress-nya, bukan ke menu Sahifanya. Cara kita untuk memunculkan fotonya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Pada menu WordPress kita klik post. Jadi kita pilih pada menunya di sini. Tadi kan ini kan teman-teman. Jadi kita ambil ini dan kita masuk.
Dan kita lihat sebelah kanan yang paling bawah ya teman-teman, sini. Jadi kita pilih gambar utamanya ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih ini tadi kan fotonya teman-teman, lalu tekan buat gambar utama. Jadi nanti gambarnya sudah muncul di sebelah kiri ini seperti ini ya teman-teman. Oke, kita perbaharui ya teman-teman. Jadi kita lihat web. Nah, jadi inilah yang itu maksud ya teman-teman. Jadi ada gambarnya di sini. Jadi kita udah ada fotonya, yaitu tentang perpisahan dengan induk semang ini teman-teman. Jika kita klik, maka kita akan dibawa dengan berita yang selengkapnya seperti yang tersedia ini teman-teman. Nanti usahakan fotonya sama ya teman-teman, jangan nanti fotonya dengan judulnya berbeda pula. Jadi kita cobakan lagi satu lagi ya teman-teman. Kita kembali ke post. Jadi yang kedua kita cobakan itu yang Linggai Park ya teman-teman. Jadi kita kembali dulu ke tampilan seperti ini. Kita pilih post lagi. Nah, tampilan ini jadi kita masuk, kita klik judulnya, lalu kita ambil seperti tadi buat gambar utama. Jadi kita ambil fotonya ini teman-teman, jadi buat gambar utama. Oke, kita perbaharui. Kita tunggu teman-teman. Nah, jadi kita coba buka website perdananya ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya ada seperti ini teman-teman. Linggai Park. Jadi kalau kita buka Linggai Parknya, nanti kita dibawa ke berita yang selengkapnya. Jadi kita tambahkan lagi ya yang selanjutnya supaya cantik tampilannya. Kita pesona alam meninjau ini ya teman-teman. Nah, foto yang ini. Jadi kita kembali dulu ke dashboardnya. Jadi kita ambil lagi post. Kita ambil pesona alam meninjau ini teman-teman, kita masuk. Setelah itu kita ambil gambar buat gambar utama ini teman-teman. Setelah itu kita ambil fotonya, lalu kita buat gambar utama, kita klik. Setelah itu kita perbaharui, jangan lupa ya teman-teman. Dan kita cobakan buka website perdananya. Jadi fotonya sudah tampil di sini teman-teman. Jadi kalau kita buka, kita udah akan melihat berita selengkapnya. Sama kita cobakan yang selanjutnya, yang ini. Berkunjung ke Museum Kelahiran Buya Hamka. Jadi kita kembali lagi ke ini tampilan ke post ya teman-teman. Jadi kita ambil ini tadi yang berkunjung tadi, kita masuk. Jadi sama kita ambil buat gambar utama ini, kita klik.
Jadi kita klik yang ini, lalu kita buat gambar utama, dan jangan lupa kita perbaharui. Jadi kita buka lagi, kita lihat apakah udah masuk atau belum. Jadi ini teman-teman udah masuk. Kalau kita klik lagi yang berkunjung ke Museum Rumah Claire Muyamka, maka akan dibawanya kita ke berita yang selengkapnya. Lanjut, kita cobakan yang satu lagi, pembersihan dan pengecatan. Jadi sama, kita ambil lagi, kita kembali ke menu utamanya, kita ambil post lagi, kita ambil pembersihan dan pengecatan rumah hamka ini, lalu kita buat gambar ini lagi teman-teman, langkah-langkahnya sama. Kita ambil ini, gambar ini, dan buat gambar klik, dan jangan lupa kita perbaharui. Dan kita tengok di website perdana apakah sudah dirubah atau belum, dan gambarannya sudah masuk ya. Jadi kalau kita buka, maka kita akan dibawa ke dalam berita yang selengkapnya seperti ini. Jadi ini udah siap ya, kita tambahkan foto-fotonya ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke Sahifa. Itu yang untuk next box tadi ya teman-teman. Jika tertutup maka kita klik tanda tambahnya. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya, apakah boleh ditambahkan lagi? Boleh, seperti kayak gini. Ya teman-teman, kita tengok di sini ya teman-teman. Kita ambil misalnya di sini nih kayak tadi ya teman-teman, tak berkategori, sininya let's post, ininya let's post, dan ininya kalau kita ganti 100, 5, 6, 7 walaupun itu, tapi di data kita cuma ada 5, maka hasilnya juga akan 5. Misalnya kita dapat 6, nanti tampilannya juga 5 kayak gitu teman-teman. Jadi kita pilih ini. Yang kedua, maaf sebelumnya kita tengok dulu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya yang kedua kita pilih, yaitu soalnya di sini cuma ada ini, jadi kita pilih ini aja ya teman-teman. Dan ini kita pilih, kalau di atas kan yang let's post, jadi kalau sekarang kita pilih random post ya, ini tetap. Jadi kita usahakan kolomnya ini kotaknya berbeda, jadi kita pilih yang ini. Dan kita jangan lupa save change. Dan kita tengok website perdananya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di bawah ini juga ada, ini otomatis adanya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini yang kedua. Yang ada kolom yang tadi berbeda. Jadi tampilan kolom yang kedua kayak gini. Tampilan kolom pertamanya kayak gini teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita ambil di sebelahnya, yaitu ada scrolling box. Dan selanjutnya kita ambil itu scrolling box. Jadi ini adalah tampil dari scrolling box. Selanjutnya kita di atas tadi kita udah ada kan yang kayak tak berkategori. Nah, udah kita cobakan, ini juga itu. Jadi kita minimize saja supaya tidak memakan tempat ya teman-teman. Jadi yang ini nih kita pilih, soalnya di sini cuma ada yang tak berkategori,
Jadi kita harus jadi terpaksa, jadi ya ini aja yang kita cobakan ya, yang tak berkategori ini. Selanjutnya yang ini scrolling box tetap ini ya, yang number of postnya ini tetap 12 sama ya, seperti ini. Jadi ini nanti tampilnya sebanyak itu juga, ini 12 berarti 12 juga ya teman-teman. Selanjutnya kita cobakan ya teman-teman, ini kan tadi kan scrolling boxnya, jadi kita jangan lupa kita save change setiap kali perubahan, maka jangan lupa kita save change ya, dan kita tengok website perdananya. Dan ini adalah scrolling box yang ini teman-teman. Ini adalah scrolling box. Tadi kan ada 5, jadi di sini juga ada 5 tampilannya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah scrolling box. Jadi pada satu lamannya tersebut ada 4 berita ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan satunya tadi kan 5, jadi yang satu lagi nya di sini. Dan jika boxnya sudah penuh, maka scrolling boxnya akan bergeser ke kanan kayak ini. Dia isinya satu scrolling ini ada 4, jadi kalau udah lebih maka di sini ada yang seperti ini yang kelimanya, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Seperti ini kan ada scrolling box, jadi maka yang di tampilan website perdananya juga kayak gitu ya teman-teman. Ini ada bacaan scrolling boxnya nih ya, seperti ini teman-teman, seperti ini. Jadi jika kita ubah sesuai dengan yang tak berkategori ini, seperti kita buat juga ya teman-teman, tak berkategori. Seperti ini. Jangan lupa kita save change juga, harus save change ya. Maka kita tengok di website perdana kita apakah berubah. Jadi yang scrolling box tadi maka akan berubah juga. Tadi kan scrolling box, jadi scrolling box juga. Dan tadi kita ganti, jadi tak berkategori, maka judulnya ini juga tak berkategori ya teman-teman. Jadi idealnya teman-teman munculnya di sini itu kelipatan 4 ya teman-teman. Jadi di sini muncul ada 4. Nanti kalau berlebih nanti akan berpindah sini. Di sini ada juga 4 dan seterusnya kayak gitu. Ini ya teman-teman yang kelipatan 4 tadi itu jika kita ini dirubah jadi 4, maka kita tinggal searching dulu ya. Setelah itu kita tengok di website perdana, maka yang akan muncul akan 4 juga, tidak ada yang berlebih 1. Maka emang 4 kita tuliskan tadi, maka ini akan tampil juga 4. Jika 5, maka akan yang satunya lagi akan berada di tampilan yang selanjutnya. Misalnya ini teman-teman, kita coba lagi, tadi kan 4 kan, kita coba lagi 8. Jangan lupa kita save change. Maka kita coba tengok lagi ke website perdananya. Kita tengok yang scroll box tadi. Maka di sini juga ada 4 yang tampil, dan yang lebihnya di sini. Jika 8 maka akan lebih bagus lagi, nanti ada di sininya lagi. Jadi jika kita ambil 4 maka hasilnya 4. Jika kita 8, misalnya ini kan cuma ada 5, berarti lebihnya ini ada di sini 1. Jika 8 maka dia akan ada lagi 3 lagi di sini, di sebelahnya ini, maka dia akan 4. Sama seperti ini nanti jadinya.
dan begitu seterusnya ya teman-teman. Dan seterusnya kayak gitu. Jika kita ambil yang apa yang tadi itu 8, maka hasilnya 8. Jika di 12, maka seterusnya, dan begitu seterusnya. Setiap halaman ini maka akan berisi 4. Jika lebih maka dilanjutkan oleh slide selanjutnya ya. Gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya jika kita ambil ini kategori, ini kan tak berkategori, jadi di sini cuma ada yang tak berkategori, jadi kita ya terpaksa ya tak berkategori ya, soalnya kalau di sini udah sama isinya, jadi kita minimize saja. Jadi dan kita usahakan jangan sama ya teman-teman. Ya maaf kalau di sini nih teman-teman cuman ada yang tak berkategori, jadi kita pakai aja yang tak berkategori ini ya teman-teman. Namanya cuman apa yang tak berkategori ini aja yang ada di sini lampirannya. Jadi maksudnya supaya tidak sama ini, nanti jika tampilannya di website perdana tersebut seperti ini, nanti jika tak berkategori, kalau tak berkategori semuanya kan nggak bagus tengok. Jadi kalau beda-beda kan lebih bagus. Jadi yang kita beri ini, kalau yang tadi itu cuma ada satu, jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman. Tapi bedanya cuma nama-namanya ini aja. Kali ini kayak gini hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita cobakan yang news picture lah ya teman-teman. Jadi di sini kita pilih, di sini kan cuma ada tak berkategori, jadi di sini kita ganti juga ya teman-teman, tak berkategori juga namanya. Di sini kita tulis sudah ada, nanti boxnya. Nah jadi yang office ini enggak sama ya dengan yang apa tadi yang sebelumnya. Yang di sini kan ada offset, kita minimizekan aja. Yang box stylenya kita pilih secara default aja, kita pilih yang ini. Lalu kita nggak lupa kita save change dan kita website perdana. Jadi hasilnya yang kita ubah tadi kayak gini ya teman-teman, kayak yang di box stylenya tadi. Jadi yang kita atur tadi itu hasilnya tuh yang seperti ini teman-teman, yang kayak gini sesuai dengan bentuk dari box stylenya tersebut. Dan kalau jika kita mau masukkan seperti ini, harus ada itu ya teman, harus ada fotonya ya teman-teman. Kalau fotonya tuh tidak ada, maka jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Kalau fotonya belum ada, maka di sini nih nggak akan ada muncul gambaran seperti ini. Jadi kalau nggak ada fotonya berarti nggak akan muncul. Jadi kalau yang ada muncul fotonya nih, kalau ada foto gambaran atau fotonya ya teman-teman. Jadi yang news in picture ini cuman ada atau muncul kalau ada fotonya saja. Jika kalau fotonya tidak ada, maka dia tidak akan muncul juga. Oke teman-teman, kalau yang lain sama ya, bisa dicobakan sendiri-sendiri, caranya sama. Ada video, click and post. Kalau divider ini cuma untuk pembatas garisnya aja ya teman-teman. Dan divider ini cuma garisnya aja, jadi nggak terlalu penting teman-teman. Dan kalau teman-teman mau cobakan juga boleh gitu. Jadi bisa ya teman-teman cobakan ya. Jadi untuk yang homepage sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke Baiklah, yang selanjutnya yang tadi kan sudah siap tentang
compact ya teman-teman. Jadi kita masuk ke header setting. Header setting ini gunanya untuk mengatur logo seperti bentuk logo, ukuran logo, dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke login ke Google Chrome-nya. Di sini ada dashboard, nanti kita ambil Sahifa. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di Sahifa ini nanti ada menu-menu Sahifanya. Nah, jadi kita ambil yang selanjutnya itu header setting ya teman-teman. Jadi di header setting kayak gini tampilannya teman-teman. Jadi ada banyak pengaturan pada header setting ini. Dan terbagi menjadi 3 kolom. Di masing-masing kolomnya ada pengaturan. Pertama itu ada logo, terus header menu setting, dan breaking news. Jadi kita selanjutnya belajar itu tentang header setting. Jadi sesuai namanya ya, header itu kan bagian atas. Jadi maksudnya header ini itu kepala dari website. Jadi header setting ini adalah kepala bagian website seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang ini. Ini area yang seperti ini adalah header settingnya dari website, kepala websitenya. Jadi kita mulai dari logo terlebih dahulu. Di sini ada isian, ada logo setting. Jadi di logo setting ini ada custom image sama display site title ya teman-teman. Logo setting ini kan ada dua, yang custom image logo dan display site title. Yang custom image logo ini akan menampilkan kostum itu sendiri, sedangkan display set title ini akan menampilkan judul dari website kita. Baik, kita coba dulu display set title ini ya. Jadi kita save change, kita buka website. Jadi yang muncul adalah nanti website perdana, yang website dari yang Restoper itu ya teman-teman. Dan sini ada moto situs dari website di sini. Jadi moto situs Anda ini tidak terlalu penting ya teman-teman. Ini nih ada di, jadi yang moto tadi itu ada di tampilan moto tadi itu ada di tampilan yang disesuaikan. Jadi di sini ada identitas situs. Jadi di identitas situs ini ada slogan. Nih seperti ini teman-teman. Jadi coba kita ganti itu contohnya kayak ini. Contoh slogan. Nah, maka yang di sini di moto tadi pun juga ikut terganti kayak di moto tadi ya teman-teman. Lalu kita simpan dan terbitkan. Tadi kan sudah kita simpan dan terbitkan, maka akan muncul motonya tadi akan berubah jadi contoh slogan seperti yang kita ubah tadi ya teman-teman. Maka akan muncul moto slogan tadi itu contoh slogan ya teman-teman. Maka kita akan kembali ke Sahifa tadi.
lalu kita ambil header setting. Itu kalau kita ambil yang display slide title ya teman-teman, dan nanti akan muncul dari judul dari websitenya, dari yang kita tadi, apa yang kita buat tadi ini, kayak seperti ini teman-teman. Dan seperti ini tadi yang akan muncul di bagian headernya. Coba lain lagi, kita coba custom image logo, kita aktifkan yang custom image logo. Oke, kita lihat masih ada logo yang dari bawaannya ya teman-teman. Masih ada logo sci-fi teman-teman, karena kita belum memasukkan logo yang kita inginkan. Kalau kita ingin menggantikan logo sci-fi tadi, maka kita bisa menggantikannya di sini di logo image. Dan bisa kita upload dengan, kita cari dulu, kita pilih berkas, lalu kita ambil yang ini ya teman-teman. Jadi Restu di sini menggunakan logo Baitur Rahmah ya teman-teman. Di open dan tampilkannya seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung saja ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Di sini banyak pengaturan, kita ambil this is image. Nah, nanti hasilnya akan seperti kayak gini. Maka nanti logo ini akan menggantikan logo Sahifa ini ya teman-teman. Dan jangan lupa logo ini akan berada pada custom image logo ya, bukan di display site title. Jadi kalau kita ambil display site title ini nanti enggak ada pengaruh. Jadi kita seperti ini teman-teman. Jadi kita save change. Jadi kita lihat di website perdana kita. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi headernya, jadi kepala webnya udah berganti dengan dari Sahifa tadi menjadi logo ini ya teman-teman, gambar logo kampus kayak ini, gambar logo Unbrah ya. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Jadi yang logo image yang di Tina tuh, jadi yang logo image, start logo head gitu kita lewatkan. Jadi selanjutnya itu logo margin top. Jadi coba kita geser ya ke 38 pixel. PX ini pixel ya teman-teman. PX ini adalah pixel. Lalu kita save. Jadi coba kita buka websitenya lagi. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi logo yang tadi kita atur tuh jarak antara ini ya teman-teman. Oke. Dan bisa digeser lagi untuk melihat perbedaannya. Misalnya 87. Jadi jangan lupa kita save change lagi, lalu kita buka website perdananya. Maka di sini akan berubah. Jarak ininya akan berubah seperti yang kita atur tadi ya teman-teman. Jadi ini ukurannya adalah 87 pixel ya teman-teman. Jadi kita kembalikan lagi ya teman-teman, apanya ini, logo margin topnya. Lalu kita save lagi. Di sini juga bisa, kalau kita nggak gesernya kita ketikkan sini juga bisa. Jadi kita nanti langsung kita save cek lagi.
dan kita tengok lagi hasilnya. Maka logonya tersebut sudah nggak ada spasi atau berapa pikselnya tadi, nggak ada lagi ya teman-teman, soalnya sudah kita atur 0 pixel. Dan kita coba lagi itu yang full width logo, kita aktifkan, lalu kita save change, kita buka lagi website perdananya. Nah, maka hasilnya akan besar seperti ini ya teman-teman, maka akan menjadi penuh headernya karena logonya tadi ya teman-teman. Bagi teman-teman suka yang logonya besar boleh, yang kecil boleh, atau yang juga standar juga boleh. Dan ini kita kembalikan lagi. Selanjutnya yaitu ada center logo. Di center logo nanti kita save change, kita aktifkan, dan kita coba tengok lagi. Nah, jadi dia berada di pertengahan ya teman-teman, center. Nah, jadi kita logonya berada di pertengahan, di headernya. Di sini ada hide top menu. Jadi hide top menu ini adalah tampilan itu menu paling atas, seperti ini, seperti di sini nanti ya teman-teman. Jadi kita pilih yang hide top menu, kita aktifkan, lalu kita save change, dan kita buka website perdana kita. Nah, jadi nggak ada ya yang di atas tadi itu lagi tulisan-tulisan yang di atas tadi. Dan jika kita matikan hide menunya, maka akan muncul lagi gambarannya di sini. Maksudnya tulisannya di sini. Jika kita ambil yang hide my nav, maka kita coba aktifkan, kita save change lagi, dan kita website perdana. Maka menu yang di bawah ini akan hilang ya teman-teman kalau yang nomor 2 tadi diaktifkan. Dan setiap sekali kita aktifkan, kita tambahkan setiap itu, maka kita lakukan save change ya teman-teman. Selanjutnya itu today date, maka kita aktifkan juga, kita cobakan. Maka kita tengok lagi di website perdananya. Nah, maka ini adalah today date nya. Nih, seperti ini ya teman-teman. Yang ini. Jadi kalau setiap kita kembalikan, maka ininya akan berubah juga. Setiap kita lakukan perubahan tadi, jangan lupa save change juga ya teman-teman. Maka ininya akan berubah sesuai dengan apa yang kita pilih. Selanjutnya ada today date format. Ini adalah format dari penanggalan yang ada di sini. Yang ada di sini teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi udah berpindah halaman ya teman-teman. Jadi kita coba buka ini. Berarti seperti ini teman-teman, kayak gitu. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Seperti ini. Dan ini bulan, tanggal, dan tahunnya. Kita cobakan, kita blok ini terlebih dahulu. Kita salin. Teman-teman, sini kita ulang lagi. Kita salin. Lalu kita tempel, lalu kita jangan lupa kita save change ya teman-teman. Dan kita coba buka lagi website perdana kita.
Dan ini sudah berubah ya teman-teman, datanya tadi seperti ini teman-teman, ada bulan, tanggal, dan tahun, dan jamnya juga ya teman-teman. Jadi untuk mengganti ini bisa kita lihat-lihat di sini, bisa ini atau ini atau ini atau ini dan seterusnya. Jadi kalau pengen sesuai, jadi kita hapus saja sesuai dengan penanggalan Indonesia. Jadi kita save change lagi ya, maka dia akan kembali seperti biasa lagi ya teman-teman, seperti ini. Jadi di bawah top date format ini ada top menu rest area, jadi kita posisikan pada yang non ya, berarti di bagian top menu di area sebelah kanan, maksudnya seperti ini teman-teman, di bagian top menu dan di area sebelah kanan, bagian top menu dan di area sebelah kanan. Dan di sini ini ada search, social icon, yang tadi itu non ya teman-teman, dan kita cobakan yang search. Jadi kita save change lagi. Maaf teman-teman, kita ulang lagi ya. Kalau yang non ini nanti kita save change, kita tengok website perdananya, maka di sini top sebelah kirinya dan bagian sebelah kanannya dan rest areanya sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi kita cobakan tadi yang kedua itu ada search ya. Jadi kita save change lagi. Setelah itu kita website perdana lagi. Jadi kalau yang searching tuh kita sini ada tempat mencari, kita searching gitu ya teman-teman. Misalnya kita ingin mencari perpisahan dengan induk semang, jadi kita bisa ketikkan, coba kita ketikkan ya teman-teman, kita cari perpisahan maka Sahifa akan mencarikan apa yang kita ketik. Seperti ini tadi kan kita ketiknya perpisahan apa, jadi kita akan menemui apa yang kita cari tersebut. Sahifa akan mencarikannya seperti ini teman-teman, maka akan mencarikan semua kata-kata yang ada, kata-kata yang kita searching tadi kan perpisahan, jadi semua yang dicarinya yang berhubungan dengan kata-kata perpisahan. Yang tadi itu yang top menu area search ya teman-teman. Beda lagi kalau yang social icon, seperti kita aktifkan, kita save change lagi, kita buka website kita. Nah ini seperti ini adalah yang ketiga tadi ya, yang model yang ketiga tadi ini adalah contoh bawaan dari web ini ya teman-teman. Jadi ini adalah sudah bawaan dari Sahifa teman-teman, yaitu RSS. Jadi ini adalah sudah bawaan dari defaultnya. Jadi kalau kita bisa menambahkan Facebook, bisa di sini ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya ini usah langsung ke breaking news, kolom breaking news. Yang breaking news nih kita harus aktifkan ya teman-teman, yang enable nih save change. Kita tengok website kita. Jadi ini dia breaking news kata-katanya teman-teman. Jika breaking newsnya ini yang enable tadi kita tidak aktifkan, seperti ini, misalnya nggak kita aktifkan,
maka yang breaking news tersebut tidak ada di sini lagi ya teman-teman. Jadi guna breaking news di sini supaya kita nggak capek-capek lagi mencari berita ya teman-teman. Jadi sudah tampak di sini sekali. Jika kita ingin berita yang kita inginkan, langsung saja kita klik di sini. Maka kita akan dibawanya ke berita yang kita inginkan tadi, yang kita cari tadi ya teman-teman. Kita klik di samping tulisan breaking news ini. Jadi kita aktifkan juga yang show in on homepage only ini. Sudah itu kita tengok di website perdana. Maka breaking news ini akan menampilkan halaman yang paling depan saja. Ya, halaman yang paling depan ini, halaman yang paling depannya aja. Untuk mengetahui apakah kita dibawa ke halaman atau tidak, kita coba klik aja logo. Logo akan membawa kita ke halaman yang paling depan. Nah, ini adalah halaman yang paling depan ya teman-teman. Supaya kita akan untuk masuk ke sebuah halaman berita, maka kita klik salah satu di sini. Maka kita akan masuk ke halaman berita yang kita klik tersebut. Dan breaking news tadi tidak akan muncul di sini lagi teman-teman. Kenapa breaking news tadi tidak tertera lagi? Karena show in homepage only kita aktifkan. Dan breaking news ini akan muncul di halaman depan saja ya teman-teman, seperti ini, tidak muncul ke halaman-halaman berikutnya. Jadi ini sesuai selera, boleh diaktifkan, boleh tidak. Coba kita tidak aktifkan ya, kita tengok websitenya, maka akan muncul breaking newsnya. Jika kita aktifkan, seperti ini. Tunggu sebentar teman-teman. Jika kita aktifkan, maka tetap ada. Jika kita klik salah satu namanya, maka dia tidak akan muncul ke halaman-halaman berikutnya. Cuman breaking news itu akan ada pada halaman-halaman yang sebelum kita klik, yang klik nama atas, kita searching ke judul yang kita yang inginkan tersebut ya teman-teman. Tapi ini tergantung selera, boleh dihidupkan, diaktifkan, boleh tidak. Selanjutnya yaitu ada breaking news title. Jadi kita buka lagi. Jadi ini adalah judulnya, breaking news title seperti ini teman-teman. Ini mau diganti atau enggak, jadi terserah teman-teman ya. Misalnya mau teman-teman ganti breaking news ini dengan bahasa Indonesia, jadi bisa kita ganti ya teman-teman. Nanti kita ganti di sini. Breaking news ini artinya berita terbaru ya teman-teman. Berita terkini atau berita terbaru sama aja ya teman. Berita terkini. Bisa teman-teman lihat seperti ini teman-teman, berita terkini udah berubah ya. Tadi kan dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi ini tadi yang breaking news title ya. Selanjutnya ada animation effect. Ada hubungannya nanti dengan animation speed dan time when the fades.
Itu tuh maksudnya adalah nih perpindahan dari yang ini nih. Nah, ini coba diperhatikan. Ini kan berpindah-pindah kan teman-teman. Berarti itu yang dimaksudkannya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ini. Jadi ini adalah perpindahannya. Yang paling terlihat sekali itu coba tengok di tingkat tikernya. Maka jangan lupa di save change. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ketikan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa ditengok. Ini menggunakan animation yang di fontnya ticker tadi ya teman-teman. Dan ini nih bisa tergantung selera kita juga ya teman-teman, mau yang menggunakan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga teman-teman. Dan animation speed ini bisa dicobakan saja teman-teman, dan akan berpengaruh biasanya pada fade ini. Yang breaking news curtain tipe ini bisa kita munculkan berita yang ada di sini kayak gitu teman. Tapi yang untuk sekarang ini adalah random, tapi juga terserah teman-teman dari sahifanya mau nampilkan yang mana. Di sini kita ngatur teman-teman yang breaking news seperti tipe ini mau yang kategori, teks, atau custom teks. Kebetulan kita yang punya kategori, jadi saya ingin menampilkan yang sini kan ada satu, jadi kita pilih ini aja, lalu save change. Lalu kita buka website kita. Nanti yang muncul di sini ya tentang yang tak berkategori tadi, gitu teman-teman. Dan tidak ada berita lain di sini karena yang dipilih cuman yang tentang tak berkategori. Dan di sini bisa kita tampilkan, misalnya ada satu lagi bisa kita tampilkan. Di sini cuman ada yang satu, maka kita tampilkan yang satu ini aja ya teman-teman. Jadi berita yang kita pilih tadi akan tertera di sini ya teman-teman nanti. Nah, seperti ini teman-teman, akan tertera di berita terkini yang ini, yang tulisan yang bergerak kayak ketikan ini teman-teman. Di atasnya ada number of post to show. Di sini tuh sama dengan yang sebelumnya, sama dengan pada pertemuan pada homepage kemarin itu sama. Maaf, ulang sekali lagi, pada pertemuan homepage ya teman-teman. Jadi itu sama. Itu adalah jumlah post yang akan ditampilkan pada breaking news atau berita terkini tersebut. Berita terkini ini ya teman-teman. Misalnya kita menampilkan 2 post saja, kita save change, buka website, maka nanti akan ada 2 berita juga yang akan muncul. Satu, perpisahan dengan Induk Semang. Yang kedua yaitu pada Linggai Park ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat. Dan kembali lagi ke perpisahan, kembali lagi nanti ke Linggai Park. Jadi hanya 2 yang akan ditampilkan ya teman-teman. Soalnya tadi kita kan milih 2 aja yang ditampilkan tadi. Dan juga bisa diganti, kita refresh terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Berarti nggak mau teman-teman, soalnya kita tadi kan pilih 2, berarti itu yang dipilih oleh sahifanya. Dan jika kita tidak usah memberinya nomor ini, jadi kita ulang lagi save change-nya
dan kita buka lagi website kita, maka bisa kita lihat ini ada berkunjung ke museum, ada pembersihan dan pengecetan museum, ada perpisahan dengan induk semang, dan ini akan berganti-ganti kan akan diacak oleh sahifanya karena tadi kita kosongkan pada number of post to show-nya dan tidak ada pembatasan. Dan yang penting nanti muncul yang berdasarkan kategorinya gitu ya teman-teman. Jadi yang muncul nanti yang per kategori yang ada di sini ya teman-teman, seperti ini kan ada satu, jadi yang muncul cuman ini aja. Jadi yang muncul cuman ada yang pada kategorinya aja teman-teman. Jadi itulah dari menu Saifa yang header setting. Baiklah teman-teman, nanti bisa teman-teman cobakan. Itulah tentang header setting. Baiklah, itulah yang dapat Destu sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton dan mengikutinya. Terima kasih Restu ucapkan. Baiklah, itulah yang dapat Restu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.